Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6, kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini, jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran yang kelima. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Selain itu juga sangat cocok untuk tanaman pangan seperti padi. Bahkan Thailand mendapatkan sebutan negara lumbung padi. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut yang luas. Hanya terdapat satu negara yang tidak memiliki wilayah laut, yaitu Laos. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Dalam pembelajaran 1 kalian sudah membandingkan dua negara dengan menggunakan diagram Venn. Sekarang kalian boleh mencoba mengasah kemampuan kalian membandingkan dua negara yang beriklim tropis. Membuat patung. Hutan tropis di sebagian besar wilayah negara Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari Amerika memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Ternyata tumbuhan memberikan manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian. Di antaranya untuk membuat patung. Pada dasarnya untuk membuat patung dibedakan menjadi 3, bahan lunak, semi lunak, dan bahan keras. Kalau bahan semi lunak, bahan yang digunakan material yang empuk atau lunak ya, seperti plastisin atau pledo, lilin, tanah liat, dan kelai tepung. Kalau bahan semi lunak, bahan yang digunakan tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak, misalnya kayu randu dan pohon mahoni.
Sedangkan bahan keras, bahan yang digunakan keras sehingga membutuhkan peralatan untuk membentuk. Bahan dari kayu, misalnya kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Dan bisa bahan batu ya, bisa batu padas, batu granit, batu kualam atau marmer. Teknik membuat patung tergantung dari bahan yang digunakan. Ada teknik butsir untuk membuat patung yang dari bahan lunak menggunakan tangan dan alat bantu kayu, kawat, dan butsir. Teknik pahat untuk membuat patung dengan bahan keras. Teknik cetak ada dua macam, teknik cetak tekan atau cetak tuang atau cor. Teknik konstruksi untuk membuat patung dengan cara bahan baik dengan kerangka atau tanpa dengan kerangka. Saatnya berlatih muatan pelajaran IPS. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis. Negara di kawasan Asia Tenggara yang beriklim subtropis adalah Myanmar bagian utara. Yang mendapat sebutan negara lumbung padi adalah Thailand. Negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak mempunyai wilayah laut adalah Laos. Bahan tambang yang banyak dihasilkan laut kawasan Asia Tenggara adalah minyak dan gas bumi. Hasil utama hutan tropis di Asia Tenggara adalah kayu dan rotan. Sebutkan manfaat laut terkait dengan sumber daya alam. Ikan, objek wisata, bahan tambang seperti minyak bumi dan gas dan lain-lain. Mengapa pelabuhan Selat Malaka merupakan pelabuhan yang sangat ramai di Asia Tenggara? Karena merupakan jalur perdagangan laut dunia. Muatan pelajaran SPDP, patung Nusantara banyak diminati oleh masyarakat titik-titik Jawa, Indonesia, Asia, dunia ya. Pembuatan patung dari bahan kayu dapat dilakukan dengan teknik ukir ataupun pahat. Alat untuk mengukir atau memahat kayu adalah pisau ukir. Nomor 4, kota di Jawa Tengah yang terkenal dengan produk ukiran kayu adalah Jepara. Nomor 5, kerajinan patung dari kayu yang terkenal berasal dari daerah Bali. Nomor 6, sebutkan manfaat kayu dalam bidang kesenian. Untuk membuat patung, bisa untuk membuat ukir-ukiran, untuk membuat wayang golek, dan lain-lain. Sebutkan bahan untuk membuat patung kayu yang termasuk bahan keras. Ada kayu jati, kayu sono keling, kayu ulin, dan lain-lain. Sebutkan 4 teknik dalam membuat patung. Ada teknik butsir, teknik pahat, teknik cetak, dan teknik konstruksi. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf ya atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.